Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Sabtu, 6 Juni 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 4, ayat 1 sampai 8. Saudara terkasih, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah sabda Allah. Bersiap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebab akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, tetapi engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah dalam penderitaan, lakukanlah pekerjaan pewarta Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai aku, darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah mendekat. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman. Kini tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku pada harinya oleh Tuhan, Hakim yang adil, bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabuhi orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua
memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menjadi seorang Katolik berarti menjadi pewarta akan kabar gembira tentang Yesus kepada sesama. Bekerja dengan mewartakan Injil adalah tugas mulia dari seluruh pengikut Kristus. Namun tidak jarang pewarta Injil mengalami tantangan yang berakibat pada penderitaan, kegagalan, bahkan penolakan. Memang di saat seperti itu dibutuhkan penguasaan diri agar tidak emosi, butuh kesabaran dan ketekunan untuk terus bekerja tanpa putus asa. Haruslah disadari bahwa pelayanan kita sebagai pewarta Injil bukanlah untuk mencari popularitas, melainkan demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa. Hal itulah yang diharapkan oleh Paulus pada bacaan pertama. Paulus menceritakan perjuangannya sebagai pelayan Tuhan. Ia selalu menasehati untuk sabar dalam penderitaan dan selalu tekun dalam pelayanan. Dalam Injil Markus, Yesus menyatakan bahwa pengorbanan dari seorang janda yang memberikan persembahan dari kekurangannya adalah menjadi hal yang terbesar dari janda tersebut dibandingkan persembahan dari orang-orang kaya, karena orang kaya memberikan persembahan dari kelimpahannya. Hal tersebut mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki sepenuhnya adalah untuk Tuhan. Tidaklah gampang melaksanakan seluruh karya pelayanan dengan tulus hati, dengan kesabaran dan ketekunan. Kadang kita jatuh dalam usaha mencari keuntungan dan pujian diri sendiri. Karya dalam pelayanan kehidupan kita semua diukur dengan upah dan penghargaan. Inilah tantangan bagi seorang pewarta kabar gembira. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan tidak mencari keuntungan diri sendiri? Ya Tuhan yang Maha Baik, bantulah kami umat-Mu untuk berani menjadi pewarta yang beriman dan tangguh. Amin.